Sudah akhir tahun 2024, sebentar lagi tahun baru menyapa kita semua. Sudahkah kamu merasa tahun-tahun sebelumnya berlalu begitu saja tanpa perubahan yang berarti? Kalau iya, tahun 2025 ini saatnya tampil beda. Bayangkan, dengan hanya memperbarui kebiasaan kecil, kamu bisa menjadi lebih produktif, fokus dan bahkan mencapai impian yang selama ini terasa mustahil. Tapi, tunggu dulu, ini bukan tentang tips klis seperti bangun pagi atau buat jadwal harian. Kali ini, kita akan bahas 10 kebiasaan baru yang unik, relevan, dan benar-benar bisa diterapkan. Ikuti sampai akhir karena kebiasaan nomor 7 akan mengubah cara kamu melihat waktu dan tujuan hidupmu. Tahun 2025, dunia akan semakin dipenuhi dengan distraksi digital. Solusinya, ciptakan zona kerja digital bebas gangguan atau bahasa kerennya Digital Deep Work Zone. Ini adalah ruang kerja virtual yang bebas gangguan, di mana kamu bisa memanfaatkan beberapa aplikasi pintar supaya menunjang kebutuhan kerja kalian. Melalui aplikasi ini, kamu bisa membuat jadwal kerja yang bisa langsung terintegrasi untuk mendukung fokus dan efisiensi pekerjaan. Kesehatan fisik adalah landasan utama untuk produktivitas kalian. Makanya, penting bagi kita untuk mulai memikirkan bagaimana menjaga kebugaran tubuh yang paling ideal. Mulailah kebiasaan active working seperti berdiri ketika sudah terlalu lama duduk bekerja, berjalan singkat untuk mengurangi efek kram kaki, atau peregangan selama 5 menit setiap jam. Jangan lupa untuk menggabungkan kebiasaan itu dengan pola makan sehat untuk memastikan tubuh memperoleh nutrisi yang tepat. Perkembangan di era modern yang semakin pesat ini menuntut pembelajaran cepat dan efektif. Jika kamu ingin mendapatkan perubahan hidup, luangkan waktu 15 menit setiap hari untuk belajar hal baru melalui kursus singkat, video edukasi, atau membaca artikel ringkas guna mendapatkan informasi baru. Topik seperti tren komunikasi, keterampilan, teknologi, dan pengembangan diri bisa mendukung pola harian kamu supaya tetap relevan dan produktif. Salah satu kebiasaan yang ternyata juga menjadi kesalahan kita adalah produktivitas dalam multitasking tanpa arah yang benar. Untuk mengubahnya, praktikkan manajemen transisi tugas atau mindful task switching dengan memberi jeda 2-3 menit setiap kali berganti tugas. Ini akan membantu otak kalian bisa menyesuaikan fokus, mengurangi kelelahan mental, dan menjaga kualitas hasil pekerjaan. Produktivitas itu bukan hanya tentang melakukan segala aktivitas lebih banyak, tetapi juga mengurangi beban yang tidak dibutuhkan. Mulai jadwalkan waktu untuk membersihkan ruang kerja fisik dan digital kalian. Hapus semua file lama, rapikan dokumen, dan kurangi barang-barang yang berpotensi mengganggu fokus. Lingkungan yang rapi dan bersih akan meningkatkan energi yang positif. Produktivitas juga bisa tumbuh dari kolaborasi atau networking. Kamu bisa mulai berbicara dengan teman atau komunitas baik secara offline maupun virtual. Melakukan diskusi dengan mereka berpotensi memunculkan ide-ide baru dan memberikan motivasi tambahan supaya bisa mencapai target bersama. Hanya berfokus pada produktivitas tanpa arah adalah persoalan yang sia-sia. Sediakan waktu khusus untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan kalian di setiap bulannya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah berada di jalur yang benar? Apa langkah yang berikutnya? Dengan strategi yang jelas, kamu bisa membuat keputusan yang lebih besar. Waktu yang kamu habiskan di sosial media seringkali tidak produktif. Mulai sekarang, kurasi konten yang kamu ikuti. Jangan hanya membaca dan melihat konten yang kurang bermanfaat atau hanya hiburan semata. Fokus dengan akun atau saluran yang memberikan inspirasi, pengetahuan, serta motivasi. Ini akan memastikan setiap detik yang kamu lakukan bisa memberikan manfaat. Teknologi AI bisa menjadi teman terbaik kamu dalam produktivitas.
Ada yang namanya asisten virtual untuk menjadwalkan pekerjaan, mengingatkan tugas, dan membantu kamu membuat keputusan kecil. Hal ini tentu saja akan membuat kamu bisa lebih hemat energi, sehingga bisa fokus dengan persoalan-persoalan yang penting. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini terdengar menarik kan? Mulailah dari satu kebiasaan kecil yang menurut kamu paling mudah diterapkan. Tulis di komentar mana yang paling cocok untuk hidupmu. Jangan lupa, hidup produktif adalah perjalanan, bukan tujuan. Langkah kecil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini terdengar menarik kan? Mulailah dari satu kebiasaan kecil yang menurut kamu paling mudah diterapkan. Tulis di komentar mana yang paling cocok untuk hidupmu. Jangan lupa, hidup produktif adalah perjalanan, bukan tujuan. Langkah kecil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan.